Sip, udah cukup. Pertama nanti gitu ya. Super nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami dari kelompok 7 RBL TPB 50 akan mempresentasikan RBL kami dengan judul Membangkit listrik dengan menggunakan kawat dan juga magnet. Kenalin, nama saya Farul Alexander Ibrahim dari Program Studi Teknik Geologi. Saya Gavin Antomi dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Brina Bakaswara dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Putri Doora Primadanti dari Program Studi Teknik Geologi. Saya Jelita Maghena Purba dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Melagi Lisa dari Program Studi Teknik Lingkungan. Selamat menyaksikan. Dadah! Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Pembangkit Listrik dengan menggunakan kawat dan juga magnet. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Apa itu hukum Faraday? Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu hukum Faraday yang mendasari praktek yang kami lakukan. Hukum Faraday adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah aliran medan magnetik yang melalui sebuah permukaan tertutup akan sama dengan laju perubahan flux magnetik melalui permukaan tersebut. Dinyatakan matematis sebagai EMF atau gaya dorong listrik yang diinduksi pada suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnetik yang menembus rangkaian tersebut. Selanjutnya, apa itu hukum Lenz? Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Arus induksi akan mempunyai medan magnet yang selalu menghindari perubahan medan magnet yang ada. Nah, berikut adalah hubungan dari hukum Lenz dan juga hukum Faraday. Perubahan medan magnet menyebabkan arus listrik yang diinduksi dalam suatu rangkaian listrik melawan perubahan flux. Hukum Lenz digunakan untuk menyatakan gaya mekanis yang melawan gerakan arus listrik. Pernyataan hukum Lenz terkandung dalam perlakuan yang ketat terhadap hukum induksi Faraday. Gaya gerak listrik induksi di dalam sebuah kumparan selalu sebanding dengan laju perubahan medan magnet. Berikut adalah ilustrasi video yang mana akan menjadi patokan untuk bahan percobaan kami. Dalam penjelasan video tersebut, pergerakan magnet batang ke dalam solenoida akan menginduksi GGL pada solenoida. Dan karena rangkaian tertutup, arus mengalir dan medan magnet diinduksi. Berikut adalah rumusnya. Epsilon sama dengan minus N delta P per delta T. Yang mana epsilon adalah GGL induksi dalam satuan volt, N adalah jumlah lilitan, delta P adalah flux magnet per delta T waktunya. Selanjutnya ada generator. Apa sih itu generator? Nah, generator sendiri itu adalah alat yang dapat memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Bila disederhanakan, generator adalah mesin dengan energi gerak atau mekanik dan mampu mengubahnya menjadi energi listrik atau elektrik. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Penerapan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Faraday digunakan dalam kehidupan sebagai transformator, generator listrik, induksi dalam piringan logam, dan pengisian daya nirkabel. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat pembangkit listrik sederhana menggunakan magnet dan kawat tembaga ini adalah kemudahannya dalam pembuatannya dan dapat menghasilkan listrik secara bersih dan ramah lingkungan. Sedangkan kekurangannya adalah kemampuannya terbatas dalam menghasilkan daya listrik yang lebih besar
dan efisiensi energi yang rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik skala besar. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama ada bohlam kecil, yang kedua magnet, yang ketiga fitting bohlam, yang keempat kabel, yang kelima kawat tembaga, dan yang terakhir pisau. Proses pembuatan bahan uji coba. Yang pertama, membersihkan ujung dari kawat solenoida, kawat tembaga supaya bisa mengantarkan arus listrik. Kemudian mengupas ujung-ujung kabel yang akan disambungkan ke ujung kawat dan juga ujung lampu yang akan kita pasang. Untuk ukuran lampu sendiri, kami menggunakan bohlam kecil supaya arus dapat masuk dan dapat menghidupkan bohlam. Berikut adalah semua rangkaian yang kami akan uji coba. Nah, kami memasukkan magnet ke kawat solenoida dan bohlam berhasil mengeluarkan sedikit sekali cahaya. Demikian presentasi dari kelompok RBL kami. Sekian dan kami ucapkan Terima Terima kasih. Bye.